Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang momen inersia yang merupakan bagian awal dari materi tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Apa itu momen inersia? Kita tentunya masih ingat dengan pengertian tentang massa yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya. Massa merupakan ukuran kelembaban suatu partikel. Apa itu kelembaban? Kelembaban yaitu sifat untuk mempertahankan keadaan benda. Sifat untuk mempertahankan keadaannya. Jika benda sedang diam, maka ia akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam jika diberi gaya. Begitu juga jika sedang bergerak, maka benda akan tetap mempertahankan keadaannya untuk tetap bergerak jika diberi gaya. Sedangkan momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu partikel untuk bergerak rotasi. Jadi massa erat kaitannya dengan gerak translasi, sedangkan momen inersia erat kaitannya dengan gerak rotasi. Jika massa disimbolkan dengan notasi M, maka momen inersia disimbolkan dengan notasi I. Apa yang memengaruhi besarnya momen inersia? Perhatikan simulasi berikut. Ada roda sepeda dan roda mobil. Jika kedua mobil dari keadaan diam akan kita putar, manakah yang lebih sulit untuk memutarnya? Roda sepeda ataukah roda mobil? Jika kemudian keduanya telah berputar dengan kelajuan yang sama, roda manakah yang lebih sulit dihentikan? Roda sepeda ataukah roda mobil? Kita tentunya dengan mudah akan menjawab bahwa roda mobil akan lebih sulit diputar dan juga dihentikan. Kenapa demikian? Karena roda mobil memiliki massa yang lebih besar dan ukuran yang juga lebih besar dibandingkan dengan roda sepeda. Artinya, roda mobil memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya untuk diputar atau mempertahankan putaran atau rotasinya lebih besar dibandingkan kecenderungan untuk bergerak rotasi pada roda sepeda. Sehingga bisa kita katakan momen inersia roda mobil lebih besar dibandingkan momen inersia roda sepeda. Jadi apa yang memengaruhi momen inersia? Dari contoh sederhana tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa momen inersia dipengaruhi oleh massa dan ukuran benda. Massa disimbolkan dengan M, sedangkan ukuran benda diwakilkan dengan jari-jari putaran rotasi yaitu R. Sesuai dengan definisi momen inersia yaitu momen inersia merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari titik porosnya. Secara umum ada dua benda yang akan kita bahas, yaitu yang pertama benda partikel dan yang kedua adalah benda tegar. Apa beda keduanya? Benda partikel merupakan sebuah benda atau beberapa benda dengan massa tertentu yang berputar terhadap poros yang berjarak tertentu dari benda tersebut. Sedangkan benda tegar adalah suatu sistem partikel yang kontinu, massa benda tersebar merata pada sistem. Contoh benda partikel adalah bola yang diikat dengan tali dan diputar, di mana massa tali diabaikan, atau orbit planet-planet dan bintang, atau orbit atom menurut teori atom Bohr. Pada benda tegar nanti kita akan membagi menjadi dua, yaitu benda tegar yang bentuknya teratur dan benda tegar yang bentuknya tidak teratur. Misalkan kita memiliki 4 buah benda yang bermassa M dan dihubungkan dengan kawat tipis. Ini adalah contoh untuk benda partikel. Sistem ini kemudian diputar dengan pusat diagonal sebagai sumbunya.
Ini porosnya. Kemudian diputar dengan pusat diagonal sebagai sumbunya. Inilah contoh untuk benda partikel. Sedangkan contoh benda tegar yaitu misalnya sebuah batang silinder yang diputar dengan salah satu porosnya. Ini porosnya tepat di tengah-tengah. Kemudian bendanya atau batangnya kita putar pada poros ini. Untuk sistem benda partikel, momen inersia dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan sigma mr kuadrat, di mana M adalah massa partikel atau benda dengan satuan kilogram, R adalah jarak massa benda ke titik poros dalam satuan meter, sehingga I yang merupakan momen inersia memiliki satuan kilogram meter kuadrat. Sedangkan perhitungan momen inersia untuk benda tegar mengikuti ketentuan berikut. Yang untuk benda tegar yang bentuknya tidak teratur, kita gunakan I-nya atau momen inersianya sama dengan integral dari R kuadrat dm. Sedangkan untuk benda yang tegar yang bentuknya teratur, nanti akan diturunkan dari persamaan ini dan mengikuti bentuk bendanya. Integral ini merupakan bentuk penjumlahan secara berkesinambungan. Namun pada pembahasan ini, persamaan ini belum kita gunakan karena kita belum mempelajari persamaan-persamaan yang berkaitan dengan integral. Jadi kita hanya menghitung momen inersia untuk benda yang bentuknya teratur seperti terlihat berikut ini. Momen inersia benda tegar yang bentuknya teratur pertama adalah batang silinder, nanti ada dibagi dua, yaitu diputar pada pertengahan batang. Jadi ini batang silinder, ini pertengahan batangnya, nanti batang silinder ini akan berputar pada pertengahan batangnya. Persamaan yang digunakan adalah 1/12 M dikali L kuadrat. M adalah massa batang silinder ini, L adalah panjang keseluruhan batang silinder. Yang kedua, batang silinder bisa diputar pada salah satu ujung batangnya. Jadi ini silindernya, ini sebagai porosnya, nanti batang ini akan berputar pada salah satu ujungnya sebagai poros. Momen inersianya dapat dihitung dengan R-nya sama dengan 1/3 M dikali L kuadrat. Yang kedua adalah silinder atau cakram. Silinder atau cakram nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama silinder pejal atau padat yang diputar pada porosnya. Jadi silindernya berputar seperti ini. Maka I-nya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Yang kedua, silinder tipis berongga atau merupakan cincin tipis. Bentuknya seperti ini, ya, seperti kertas yang dilengkungkan menjadi silinder, sehingga ketebalan kertasnya nanti bisa diabaikan, maka I-nya sama dengan mr kuadrat. Dan yang ketiga adalah silinder pejal berongga atau cincin tebal. Bedanya dengan silinder tipis berongga adalah jika ketebalan pada silinder tipis berongga atau cincin tipis ini diabaikan, pada silinder pejal berongga ketebalannya tidak diabaikan sehingga memiliki 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Maka I-nya bisa kita hitung dengan 1/2 M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Yang ketiga adalah bola, nanti dibagi menjadi 2. Pertama, bola pejal atau padat yang diputar pada salah satu diameternya. I-nya kita gunakan bersamaan I sama dengan 2/5 mr kuadrat.
Yang kedua adalah bola tipis, ya, bola tipis, di mana I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Ya, jadi yang pertama bola pejal, yang kedua adalah bola tipis. Kemudian yang terakhir untuk lempengan pejal yang mempunyai lebar salah satu sisinya adalah A dan panjang salah satu sisinya adalah B, di mana I-nya sama dengan 1/12 dikali masanya dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya adalah massa merupakan ukuran kelembaman atau kemalasan benda untuk bergerak lurus atau translasi, sedangkan momen inersia adalah ukuran kelembaman untuk benda yang bergerak rotasi. Yang mempengaruhi momen inersia adalah pertama massa benda, yang kedua letak pusat rotasi atau poros, dan yang ketiga adalah bentuk benda. Nah, demikian pembahasan kita tentang momen inersia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang momen gaya. Akan tetapi untuk lebih memahami tentang momen inersia ini, coba kita perhatikan terlebih dahulu beberapa contoh soal dan pembahasan hal tersebut sebelum melanjutkan ke momen gaya. Mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.